Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat datang di podcast pertama dari SMA Islam Sabilal Muhtadin, podcast Barakat. Oke, di podcast pertama kita hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau juga Ketua Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin. Kita kedatangan Bapak Dr. Haji Abdul Khair Amrullah SOSI MPDI. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak. Gimana Bapak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Bapak, kita hari ini ngobrol ya Pak ya, ngobrol santai-santai. Jadi kita akan mengulik-ngulik sedikit tentang Bapak. Bapak panggilannya Bapak Khair ya Pak ya? Iya Bapak Khair. Beliau ini ya semakin hari walaupun seiring bertambahnya usia, beliau terlihat sangat fit dan sehat ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak rahasianya buat teman-teman di rumah? Rahasianya tips biar terlihat bugar di masa pandemi gitu loh Pak. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berusia 68 tahun. Oh, oke. Tapi nggak kelihatan loh Pak. Ada juga. Iya bener Pak. Ya. Jadi alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ya tip-tip kita pertama ya menjaga makanan. Oh, makanan ya. Saya makan tidak terlalu berlebihan. Ya. Kemudian istirahat yang cukup. Iya. Lalu olahraga. Nah, olahraga, benar Pak ya, olahraga itu paling penting nih teman-teman. Jadi itu akan menjaga kebugaran kita ya Pak ya. Oke, kita akan langsung ke topiknya aja nih. Oke, kita kan nih Pak punya podcast yang diciptakan oleh SMA Islam Sabilal Muhtadin. Kira-kira menurut pendapat Bapak gebrakan podcast ini bagaimana ya Pak ya? Alhamdulillah saya mengapresiasi gagasan SMA ini. Nah, sangat besar saya kira manfaatnya ini untuk kita ya bisa bersosialisasi tentang kegiatan kita di sekolah ini. Nah, dan saya berharap yang lainnya juga menuruti ini satuan pendidikan yang lainnya. Wah ya. TK, SD, SMP, SMK. Ya. Ini bagus terusan Pak Haji Salamet ini. Oke, Masya Allah. Iya. Jadi karena sekarang di masa pandemi ya Pak ya, terobosan seperti ini sepertinya akan bermanfaat sekali ya Pak ya, karena kan kita tidak bisa bertatap muka, jadi bisa melewati media online, jadi kita memanfaatkan media yang ada ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kita akan ngobrolin tentang Bapak deh sekarang ya. Oke, kita mau nanya Bapak ini kan sebagai ketua LPI ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu LPI itu sebenarnya apa sih Pak? Iya. LPI itu kepanjangannya adalah Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Nah, alhamdulillah saya saat ini menjabat sebagai ketuanya. Ketua. Nah, di Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin ini ada 5 satuan pendidikan kan, mulai di Terpadu Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, dan SMK Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. PAUD Terpadu Islam, SD Islam, SMP Islam itu berlokasi di Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Nah, sedangkan SMA dan SMK Islam Sabilal Muhtadin di Komplek Malkon Timun sini, ditambah lagi dengan sekolah tingginya. Nah, lembaga ini didirikan sejak tahun 1986. Waktu itu pertama kali didirikan TK. TK. Kemudian 2 tahun berikutnya didirikan SD. Nah, terus berjalan tahun 1993 didirikan SMP. Lalu 10 tahun berikutnya 2003 didirikan SMA Islam Sabilal Muhtadin. Itu kan semuanya dulu berlokasi di Komplek Masjid Raya. Nah, kemudian tahun 2000
12 SMA pindah ke sini. 2012 ya Pak ya. Dari Komplek Mesra pindah ke sini. Nah, awal tahun ajaran 2013-2014 penerimaan siswa baru di sini SMA. Yang diterima itu kelas 10. 11-12 tetap di sana. Oh begitu awalnya ya. Ya. Ini ceritanya nih awalnya teman-teman. Beriringan yang itu juga kita buka SMK. Oh. Nah, jadi sama-sama tahun pelajaran 2013-14 itu SMA dan SMK kita buka pendaftaran di sini. Oh. Nah, ceritanya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kan kelima satuan pendidikan ini tetap eksis dan berjalan dengan baik. Masya Allah ya tuh teman-teman. Jadi termasuk yang terlama ya Pak ya di Kota Banjarmasin ya Pak ya. Yang terlama jadi pionir lah Pak ya. Ya. Pionir untuk sekolah Islam terpadu ya Pak ya. Iya. Pionir kalau sekarang kan memang banyak ya bermunculan sekolah Islam terpadu lainnya. Tapi yang jadi pionir di Kota Banjarmasin itu adalah Sabilal Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin. Oke, jadi ini suatu kebanggaan bagi saya juga Pak ya. Alhamdulillah karena bisa berpartisipasi dan ikut menjadi bagian dari keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Sabilal Muhtadin. Oke, sekarang kita kulik-kulik nih sedikit tentang Bapak Khair ya Pak ya. Gimana nih Pak ceritanya Bapak menjabat berapa tahun Pak sekarang Ketua LPI Pak? Dari 2009. Nah, berarti itu awalnya bagaimana nih Pak latar belakangnya sampai Bapak jadi ketua LPI gitu. Kita kan mau belajar hal-hal positif yang kita bisa ambil. Misalnya beliau kan sekarang sudah berada di posisi yang Masya Allah ya luar biasa. Siapa tahu teman-teman di rumah yang punya mimpi untuk menjadi pemimpin, nah jadi bisa mendengar cerita dari beliau. Ya, bermula kegiatan saya itu di masjidnya. Oh. Di Masjid Raya sebelum tadi Banjarmasin. Oh, Masjid Raya. Waktu itu masih proses pembangunan. Oh. Nah, itu tahun berapa ya Pak ya kalau boleh tahu? pembangunan itu kan dimulai 1975. 74 peletakan batu pertama. Nah, kemudian berjalan sekitar 4 tahun. Di akhir pembangunan itu dibentuklah panitia pengumpulan dana Masjid Ansarudin. Nah, kalau yang selebihnya kan itu anggaran pemerintah daerah, itu biaya pemerintah daerah. Tapi para tokoh juga berpikir ini perlu dukungan masyarakat. Nah, dibentuklah panitia pengumpulan dana pembangunan Masjid Raya Sultan Banjarmasin. Waktu itu ketuanya Allahyarham Kiai Haji Mugni Marwan, tokoh ulama kita di Banyuanyar. Nah, sekretarisnya almarhum Allahyarham Kiai Haji Muhammad Rafi Hamdi. Nah, karena kita ini murid beliau, murid Ustaz Rafi Hamdi, nah waktu itu kita dibawa Sidin ke panitia pengumpulan dana ini. Waktu itu staf ya keseluruhan tukang ketik surat, antar surat, menerima sumbangan. Nah, selesai itu tahun 81 pasti diresmikan oleh Pak Harto waktu itu. Pak Soeharto ya Pak ya, Iya. Presiden. Iya. Tanggal 9 Februari 1991 itu peresmian. Nah, lalu dibentuklah badan pengelola panitia pengumpulan. Oh sudah kan? Selesai. Nah, panitia badan pengelola itu tetap Pak Kiai Said Rahman ketua, Rafi Hamdi sekretaris. 2 tahun. Waktu itu kami sudah naik sedikit jadi wakil sekretaris di badan pengelola. Nah, 2 tahun kemudian Pak Kiai Hasan Mugni Marwan meninggal, lalu diganti Bapak Insinyur Haji Umar Said, waktu itu gubernur. Nah, Pak Haji Rafi Hamdi ketua harian. Nah, kami waktu itu diangkat bendahara. Nah, bendahara berapa tahun Pak Rafi Hamdi itu mulai 92 sampai 1982 sampai 1986. Pak Said gubernur kan. Nah, setelah itu digagaslah untuk membangun pendidikan. Nah, tahun 86 itu digagas pendidikan, ada seminar segala macam. Nah, digagas pendidikan.
Waktu itu pelopor seminar itu Pak Profesor Dr. Haji Muhammad Bajuri Ali waktu itu kan yang ada seminar itu. Lalu ada Pak Jaspian Jerman waktu itu. Nah, Pak Jaspian Jerman itu di masjid saya juga. Lalu beliau ditugaskan ke Jakarta di pendidikan Al-Azhar. Yang punya Hamka itu. Nah. Iya. Setengah bulan beliau studi banding di sana. Nah, pulang lalu seminar tadi. Nah, kita banyak menuruti punya Al-Azhar itu. Nah, kemudian waktu itu mendirikan TK, dibentuk lagi panitia pengumpul dana pembangunan sekolah. Nah, untuk pendidikan. Nah, itu kami wakil bendahara. Nah, ketuanya Ibu Gubernur, Ibu Said waktu itu kan. Sekretarisnya Pak Rafi Hamdi. Nah, waktu itu dibangun TK, selanjutnya tadi SD, SMP, SMA. Ini. Nah, saya setelah Pak Rafi meninggal diganti Pak Haji Maksid ketua, diberi tanggung tadi tenang. Nah, waktu itu tetap pemegang kas. Jadi kada bendahara risetnya pemegang kas. Nah, berbayar terima. Nah, setelah itu Pak Haji Maksid meninggal diganti Pak Haji Sunaparen. Tahun 2000 tuh. Itu Kiai Haji Sunaparen itu apa ya? Ya, beliau ketua umum, kita sekretaris umum. Nah, setelah Pak Haji Sunaparen selesai 4 tahun diganti Kiai Ahmad Bakri. Kami wakil ketua waktu itu. Nah, di tengah jalan itu kami diminta oleh Pak Bajuri Ali, Pak Asbiar Darman membantu sekolahan. Jadi kami mundur di masjid, masuk ke lembaga pendidikan. Itu tahun 2005. Posisi waktu itu wakil sekretaris. Wakil sekretaris, ketuanya Pak Bajuri Ali kan, sekretaris. 2 tahun naik jadi sekretaris. Nah, kemudian 2009 ketua. Nah, sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi panjang ya Pak ya perjalanannya Pak ya. Tadi Pak ada hal yang menarik nih. Pas awal Bapak pertama bergabung di di Masjid Sabiala tadi, itu Bapak tadi awalnya apa tadi Pak katanya? Awalnya Bapak membantu-bantu aja tadi Pak ya. Masya Allah sampai detik sekarang ini beliau menjadi orang besar ya Masya Allah di Banjarmasin. Nah itu apa sih Pak perjuangan yang Bapak harus sampai sekarang alhamdulillah berada di titik sekarang yang mohon maaf yang awalnya tadi kata beliau awalnya cuma membantu dan itu masih muda ya Pak ya masih di usia berapa kira-kira itu ya Pak ya 20 30 nah dan sedangkan kan saat ini ya pemuda-pemuda nih teman-teman di luar sana yang masih usia remaja atau pemuda terlihat malas-malasan terus nggak punya ambisi untuk menjadi orang yang besar atau orang yang hebat ya. Nah itu pesan dari Bapak apa Pak buat teman-teman yang di rumah? Ya. Jadi sebelum kan saya bergabung diminta oleh Ustaz almarhum Rafi Hamdi sana, saya kan memang murid beliau. Beliau dulu mendirikan lembaga pendidikan kader dakwah praktis Banjarmasin. Di situ kami digodok 2 tahun. Siang malam dilatih. Nah, habis itu kami ke Jakarta dilatih lagi 1,5 bulan di Dewan Dakwah. Habis itu tugas dakwah ke gunung. Pedalaman. Nah, 3 berat ya Pak ya? 3 tahun dari pedalaman naik gunung turun gunung berdakwah. Nah, tidak ada harapan apa-apa kecuali mengharapkan dari Allah berjuang. Sebab kami 2 tahun itu dididik memang untuk berjuang, berkorban untuk berjuang demi Islam, tegaknya Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Izzul Islam wal muslimin kan itu. Tugas 3 tahun. Nah, kembali tadi ya disuruh sidin ke masjid. Jadi kami sudah dilatih berkorban itu. Dulu mana ada gaji. Intinya bukan melihat materi ya Pak ya. Selama yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala insya Allah jalannya benar. Makanya saya merasakan saat ini mungkin mohon maaf lah karena dulu keikhlasan kita sehingga bisa
jadi Iya, orang benar, seperti sekarang. benar, kan, Pak? Masya Allah. Betul. Benar-benar Pak. Ya itu yang sekarang anak-anak muda sering lupakan ya Pak ya. Selalu orientasinya materi gitu kan. Iya. Kadang yang dikesampingkan urusan dengan Tuhannya malah dikesampingkan, misalnya sholatnya jadi ditinggalin hanya untuk mengejar dunia begitu ya Pak ya. Ya, kita ini kan hidupnya mengabdi lah. Nah, dan kita yakin Allah berfirman, "In tansurullah yansurkum." Jika kamu menolong Allah, agama Allah, kamu pasti ditolong ya. Masya Allah. Itu keyakinan kita. Masya Allah. Kalau dapat gaji di sini, mungkin di lain di mana Allah memberi. Masya Allah. Nah, itu. Masya Allah, hari ini kita dapat ilmu yang banyak banget. Terus ini saya pribadi juga Masya Allah, jadi dapat pelajaran diingatkan lagi oleh beliau bahwa memang sebenarnya di dunia ini kita nggak ada tujuan lain Pak ya selain sebenarnya mencari ridha Allah. Iya. Masya Allah, hari ini perbincangan kita menarik sekali dengan beliau Bapak Khair. Itu tadi yang kita dapat, yang kita temukan hari ini. Jadi kan Pak, podcast kita ini judulnya Barakat ya Pak yang namanya. Kenapa Barakat? Kemarin kita jadi mencari interpretasinya seperti ini Pak. Semoga dengan menonton podcast ini ada barakat yang bisa diambil. Nah, dari beliau ini kita juga dapat barakatnya ya. Beliau tadi menjelaskan bagaimana perjalanan beliau dan apa yang kita kaum muda bisa dapatkan. Kemudian apa yang kita bisa usahakan, seperti yang beliau jalani tadi, bahwa semuanya itu tidak mudah Pak ya. Gak bisa tiba-tiba langsung celeng itu gak bisa ya Pak ya. Memang perjuangannya. Oke, terima kasih banyak sekali Sebentar, Bapak. jadi berbicara masalah barakat. Oh iya benar. Barakat itu kan bahasa Banjar lah. Iya, iya. Nah, biasanya kalau kita apalagi di hulu sungai, Nah, ada selamatan segala selamatan, macam. iya benar. Di Bekasi Ini cuma barakatnya, barakat. nah, iya benar-benar. Barakat tuh artinya kelebihan. Kalau ada lebih ada mungkin dikasih barakat. Oh, Nah, iya, jadi iya. punya barakat tuh ada kelebihan yang kita dapat. Iya, Masya Allah. Iya, benar Pak, benar Pak. Iya. Ya, Masya Allah ya. Jadi ada kelebihannya Pak yang kita dapat. Iya, Masya Allah. Semoga podcast kita pertama kali ini hari ini yang pertama nih Pak. Jadi Bapak selaku pembuka betul. podcastnya, Iya, Masya Allah, semoga kita dapat berkah ya dengan hari ini. Jadi ini Amin. secara tidak langsung dakwah juga nih ya nggak Pak? Itu intinya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Karena waktu kita terbatas, mungkin lain kali kita Insya boleh ngobrol lagi ya Pak ya. Insya Allah, Kita boleh. ngobrol topik-topik lain ya nggak Pak? Iya, boleh, Oke. silakan. Terima kasih teman-teman yang di rumah. Silakan kalau ada komen, kritik dan saran, silakan ditaruh di kolom komentar. Kalian bisa like, subscribe dan komen. Sampai jumpa di minggu depan di podcast Barakat pada hari Kamis juga dengan bintang tamu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Khair atas ilmu dan waktunya untuk menyempatkan ke sini. Mohon maaf Bapak boleh nggak bisa ikut? Jangan lupa like gitu Pak. Iya. Ya, kepada Untuk ini. saudara sekalian, teman-teman, anak-anakku sekalian, jangan lupa Like, like, nah sini. komen, Ya, komen, nah, dan subscribe. dan subscribe. Wah, terima kasih Bapak. Menarik sekali. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, sama-sama.